Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah Muhammad, waman dan barang siapa yahdi yang menunjukkan, yang memberi hidayah Allah bahwa maka dia al-muhtadi orang dapat petunjuk, bahwa maka Allah al-muhtadi, bahwa maka dia al-muhtad orang yang mendapat petunjuk. Man barang siapa yudlil yang Allah sesatkan, falang tadida maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan lahum dari mereka, lahum pada mereka, untuk mereka aulia para pembela yang akan menunjukkan hidayah kepada mereka, min dunihi dari selain Allah. Wa nahsyuruhum dan kami kumpulkan kalian semua, wa nahsyuruhum dan kami kumpulkan mereka semua yaumal kiamat pada hari kiamat dengan berjalan kaki, dengan berjalan ala wujuhim atas wajah-wajah mereka, umyan dalam keadaan buta, wa bukman dan tidak dapat berkata lagi, dan bisu, wa summan dan dalam keadaan tuli, ma'wahum tempat bersama mereka jahannam adalah jahannam, neraka jahannam. Kullama khabat setiap kali berhenti jilatan apinya jahannam, zidnahum aku tambahin mereka sairan jilatannya. Dalika yang demikian itu jilatan api, dalika yang demikian itu jazaohum balasan bagi mereka, bi'annahum dengan sesungguhnya mereka kafaru telah kafir bi ayatina dengan ayat kami, wa qalu dan mereka berkata, anak ingkar kepada kebangkitan setelah kematian. Mereka berkata, aidza kunna apakah dikala adanya kama idhaman sudah menjadi tulang, warufatan dan sudah hancur, remuk, inna apakah sungguhnya kami lamab'usuna sungguh akan dibangkitkan, khalqan sebagai makhluk jadi dan yang baru. Awalam yara apakah mereka tidak melihat, maksudnya tidak mengetahui, annallah sungguhnya Allah alladzi yaitu zat khalaqas samawati wal arda yang menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi, dan bagaimana langit itu besarnya dan bagaimana bumi itu besarnya. Qadirun mampu, orang zat yang mampu, ala ayyahluka untuk menciptakan mislahum seperti mereka, sebagai manusia yang hanya kecil saja. Allah yang menciptakan langit yang sungguh, yang langit bertingkat-tingkat sampai 7 tingkat, bumi dan menciptakan bumi begitu besarnya, itu saja mampu. Masa kamu nggak paham, nggak tahu kalau Allah itu adalah mampu menciptakan manusia yang kecil seperti kalian itu. Wa ja'ala dan Allah jadikan lahum bagi mereka ajalan tempo untuk mati atau kebangkitan dari kubur, la raiba yang tidak ada kemamangan fihi di dalam ajal itu. Waja'ala lahum ajalan la raiba yang tidak kemamangan fihi dalam tempo itu. Fa'aba maka tidak mau al-zalimuna orang yang zalim illa kufuran kecuali tetap mengingkari kebenaran. Jadi bagaimana? Qul katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau antum bila mana kalian tamlikuna memiliki khazaina rahmati rabbi, gudang-gudang rahmatnya Tuhanku, memiliki rizki, memiliki mengendalikan rizki seumpama untuk alam semesta ini, untuk orangnya, dan mengendalikan hujan
Idan kalau kalian memiliki khazain rahmat Rabbi, la amsaktum, sungguh kalian akan menahan itu semuanya, tidak dibagi-bagikan, khasyatal infaq, karena takut untuk menginfakkan, karena takut habis. Karena adalah insanu, manusia, qaturan, adalah sangat bakhil. Jadi mereka itu kan berkata kepada baginda Nabi, kalau kamu ini sebagai utusan, coba kami sekali-kali tidak beriman kepada kamu, sehingga kamu pancarkan mata air untuk kami di bumi ini, banyak mata air, atau nanti jadikanlah yaitu kebun-kebun yang banyak, kebun kurma, kebun anggur, kemudian kali-kalinya mengalir di sela-sela kebun-kebun itu, atau nanti hujan datang dan sebagainya lah kata-kata mereka. Kalau belum begitu, kami belum akan beriman kepada kamu. Maka jawabannya ini, aku ini hanya manusia. Terus ringkasnya di terakhir ini ayatnya, kalaupun kalian dikasih seluruh godang-godang bumi ini diberikan kepada kalian, itu harta-harta bumi di kalian semua dikasih, harta-harta rahmatnya Allah dikasihkan kepada kalian, kalian pun tidak akan memberikan kepada orang lain. Kalian pun tidak akan, karena kalian itu adalah orang-orang yang bakhil. Manusia itu orang yang bakhil, takut habis, maka tidak akan diberikan kepada orang lain. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Kalian ini minta supaya Nabi mendatangkan ini, mendatangkan itu, mendatangkan hujan, mendatangkan mata air, mendatangkan kali, mendatangkan perkebunan, mendatangkan kitab dari langit, dan itu pun juga belum percaya kalau belum dibaca sendiri, kalau belum mendatangkan macam-macam, bahkan mendatangkan Allah, mendatangkan malaikat. Mau macam-macam itu permintaan orang-orang kafir itu. Gak usah banyak ngomong, kalaupun kalian dikasih itu semuanya pun kalian tidak akan memberikan kepada orang lain, karena manusia punya sifat kikir. Untuk apa kalian minta seperti itu pun? Lagi pula itu tidak ada manfaatnya kepada kalian. Yang dikasih hidayah oleh Allah adalah orang yang dipilih oleh Allah. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi. Orang yang dikasih hidayah itulah yang akan oleh Allah, itulah yang akan mendapat petunjuk. Dengan orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada pembela satupun yang dapat membela mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hidayah. Tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepada mereka. Tetap saja mereka tersesat mereka ya karena dikehendaki oleh Allah. Dikasih apapun ya tetap saja tersesat. Dikasih kenikmatan sebesar apapun, kekayaan sebesar apapun ya tetap tersesat, tidak mau zakat ya tersesat aja. Bukan karena mereka itu minta, karena Allah hakikatnya tidak memberi hidayah kepada mereka. Walaqad ataina, dan sungguh kami telah memberi Musa, Nabi Musa, 9 ayat dan 9 ayat, 9 tanda-tanda bayyinatin yang jelas, yaitu tangan Nabi Musa yang bisa bersinar, memutih bersinar. Kemudian tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular, dan juga datangnya banjir, datangnya wabah yaitu belalang, terus datangnya tumo, kutu, dan datangnya hingga di mana-mana kutu, rambutnya ada kutu, pakaian ada kutu, mana-mana datang kutu. Dikasih musibah, ayat tanda-tanda kebesaran Allah pada mereka. Seluruh Mesir kena wabah kutu, kemudian wabah katak, kodok, mana-mana kodok. Tengah makan, dalamnya ada kodok, sayur ada kodok, nasi ada kodok, ya mana-mana ada kodok. Kemudian darah, keluar darah, ru'af, sebagian ulama mengatakan telah ru'af itu, yaitu mimisan, di mana-mana juga mimisan.
kelaparan, macam-macam ya. Hartanya dirubah menjadi batu, ada juga itu. Ada darah itu juga, bukan mengatakan bahwa sehingga air mereka menjadi darah, sehingga mereka tidak bisa minum air, airnya jadi darah, darah semuanya, air jadi merah semua, jadi darah semua, tidak bisa minum air. Harta mereka hancur, menjadi batu. Dan kemudian apa itu paceklik, kekurangan buah-buahan, semua apa itu buah atau biji-bijian tidak berbuah semuanya, hancur semuanya pertanaman. Ya, ayat-ayat itu setiap kali datang ayat itu Allah nanti, Musa kami iman, mintakan kepada Allah supaya dihilangkan kafir lagi gitu. Musa kami terus datang ayat lagi, kami iman, sudah kapok, nanti mintakan kepada Allah supaya diangkat musibah ini. Nabi Musa berdoa langsung kafir lagi, itu aja sampai 9 ayat. Pasal maka bertanyalah Bani Israel mengenai ayat itu, tanda-tanda yang telah diberikan Allah kepada Nabi Musa. Berarti kalau orang itu tidak dikasih hidayah, artinya kenapa setelah ini kau terus ayat Nabi Musa? Tanda-tanda orang, walaupun sudah didatangkan 9 ayat pun loh, itu kalau itu orang-orang Mesir itu tidak mau beriman kalau sudah tidak dapat bagian hidayah, enggak iman. Betul enggak iman? Sudah doa itu nampak bagaimana Allah telah menghilangkan musibah dari mereka. Katanya sudah janji beriman, ternyata mengingkari janjinya lagi. Datang ayat lagi, janji beriman lagi, dihilangkan lagi, ingkar lagi, terus saja. Jadi jauhum, dikala Nabi Musa mendatangi mereka, faqala, maka berkatalah kepada Nabi Musa, Fir'aun, ini sungguhnya aku la adunnuka, sungguh mengira kamu wahai Musa, wahai Musa, mashuran, orang yang tersihir atau orang yang tertipu atau orang yang akalnya ini kena sesuatu aja, maksudnya mashur itu orang yang akalnya kena sesuatu. Jadi dalam bahasa itu kayak orang kena jin sehingga bisa mendatangkan aneh-aneh gitu lah, yang ngomong aneh-aneh. Itu bukan seperti itu. Fir'aun ini hanya berkata seperti itu supaya orang sekelilingnya Fir'aun itu tidak beriman kepada Nabi Musa. Maka Fir'aun mengatakan, oh ini aku yakin ini wahai Musa, kamu ini kena majnun, kamu itu kena setan, itu perlu diobati lah. Akhirnya orang sekeliling biar tidak mendengarkan kata-kata Nabi Musa. Nah, yang hal seperti itu juga dikatakan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kali orang itu kalau dakwah mesti akan mendapatkan ini penentangan seperti ini. Majnun dikatakan mashur, dikatakan majnun, apa itu kesambet, kemasukan setan, kesurupan, bukan omongan sendiri itu, macam-macam, nyontek. Qala berkata Nabi Musa, laqad alimta, sungguh. Nah ini makna Nabi Musa benar. Laqad alimta, sungguh kamu telah mengetahui ma anzala, tidak menurunkan haula itu semua ayat-ayat, illa rabbus samawati, kecuali Tuhan langit, Tuhan langit-langit, wal ardi, dan bumi, basaira, sebagai peringatan. Wa ini, dan sungguhnya aku la adunnuka, sungguh mengira kamu, meyakini kamu ya Fir'aun, wahai Fir'aun, masburon, orang yang akan hancur. Nah, karena dah langsung, oh ini sudah banyak ayat turun kepada kamu, kamu tidak iman, malah kamu mengatakan katanya aku ini orang yang kurang akal atau akalnya dikendalikan oleh setan. Oh,
Padahal kamu itu sudah tahu, sudah yakin ini dari Allah. Laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawat. Jadi Nabi Musa itu sudah faham, Fir'aun itu tahu ini Allah yang menurunkan, sudah tahu. Tapi Fir'aun berkata seperti itu hanya karena kesombongannya saja, nggak pengen ngalah, nggak pengen ngalah. Sungguh kamu kan sudah meyakini sebetulnya ini semua yang menurunkan musibah-musibah ini, ayat-ayat ini semuanya, ini adalah Allah, Tuhan semesta alam, Tuhannya langit, Tuhannya bumi. Ini semua diturunkan kepada kamu dan kaummu, wahai Fir'aun, adalah sebagai peringatan. Kok kamu nggak iman? Oh sudah, aku sudah yakin Allah akan menghancurkan kamu. Ini la'adunka ya Fir'aun masbura, hancur betul. Itu seperti kata-kata Nabi Musa kepada Bani Israel ketika Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, qalu udina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana. Kami kok terus disakiti, terus ditindas terus sebelum kamu datang, dan setelah kamu datang, sebelum kami mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, dan setelah kami mengamalkan agama kok sama saja tetap ditindas oleh Fir'aun. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Lah kalau begitu kejadiannya, maka itu Allah banyak menghancurkan musuhmu, dengan menghancurkan musuhmu. Ditunggu saja, akhirnya betul dihancurkan oleh Allah itu si Fir'aun. Nah kan, kalau orang itu sudah datang dakwah, itu tinggal dua perkara yang ditunggu. Tinggal dua perkara yang ditunggu. Imma hidayah, imma kifayah, kehancuran. Imma mendapatkan hidayah, atau mereka semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancurkan. Sudah tidak ada yang lain. Coba lihat semua. Kalau kaumnya Nabi Yunus hampir dihancurkan, tetapi ketika mereka itu ditinggal Nabi Yunus terus tobat. Mereka tobat, menyesal telah membuat Nabi Yunus pergi dari kampungnya. Lebih dari 100.000 manusia, jadi bukan hanya kampung, itu satu kaum besar, lebih dari 100.000 orang zaman dulu loh, orang belum banyak mana orang itu waktu itu. Jadi itu lebih dari 100.000 manusia itu mendadak masuk Islam menunggu Nabi Yunus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, kemudian datang ke kampungnya itu, disambut oleh kaumnya dalam keadaan sudah siap untuk masuk Islam, semuanya nunggu-nunggu nabinya. Ada yang seperti itu, ada yang ditunggu sampai 950 tahun nggak Islam. Akhirnya digebukilah karo Gusti Allah, ditenggelamkan semuanya. Itu kayak kaumnya Nabi Nuh, kayak kaumnya Fir'aun, kayak kaumnya Nabi Hud. Nah, jadi cuma dua aja. Kalau kaumnya Nabi Muhammad enggak, ditunggu sampai 21 tahun. Itu orang Mekah itu. Ya. 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah. Jadi 21 tahun ditunggu, akhirnya Allah memberi keputusan mereka mendapat hidayah. Jadi memang begitu para anbiya dalam dakwah. Kaumnya imam mereka dapat hidayah, apa imam mereka ini akan hancur, itu saja. Makanya sebetulnya dakwah ini bukan perkara biasa. Dakwahnya para anbiya ini adalah senjata mematikan. Senjata yang lebih mematikan daripada bom nuklir hakikatnya. Asal sungguh-sungguh dilakukan, maka tawajuh hanya semata-mata karena Allah, maka udah musuh-musuh Allah, orang yang menindas umat Islam akan dihancurkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah, tinggal doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya di akhir nanti di zaman akhir akan datang 70.000 pasukan yang masuk di suatu negara kafir hanya mengatakan apa? La ilaha illallah
Allahu Akbar, apa kencang la ilaha illallah, separuh negara hancur. La ilaha illallah, separuh negara lagi hancur. Udah hancur lebur semua negara hanya dengan la ilaha illallah. Seperti itu. Jadi saya kira zaman akhir itu zaman apa? Zaman makbulan doa. Nanti zaman akhir itu ketika datang satu musuh yang paling hebat yang tidak dapat dikendalikan lagi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Ya'juj Ma'juj ini tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikalahkan. Maka hanya bisa dikalahkan dengan apa? Dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Itu begitu. Dengan doa Nabi Isa. Itu setelah dakwah Nabi Isa. Setelah berjuang habis-habisan, kemudian muncul musuh baru lagi setelah Dajjal, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dah nggak bisa dikalahkan ya. Nabi Isa doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah datangkan kematian, habis mereka dimatikan oleh Allah SWT, seluruh dunia, sehingga bangkainya menyebar ke seluruh dunia. Ya'juj Ma'juj. Jadi doa, asahlah doamu itu menjadi seperti doanya para aulia. Nah, bagaimana supaya doa-doa itu makbul? Jaga silaturahim, karena memutuskan tali persaudaraan itu menjadi doa tidak makbul. Nah, jaga diri dari seluruh maksiat, karena kemaksiatan itu menjadi doa tidak makbul. Jaga amar ma'ruf nahi 'anil munkar, dakwah, karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini, bila mana datang musibah kepada umat ini, maka doa-doa umat pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara amar nahi munkar, silaturahim, dan jaga diri dari seluruh kemaksiatan. Kalau ini bisa dijaga dari seluruh kehidupan umat Islam, Masya Allah, doa umat Islam itu kalau bengok bareng umat Islam, ya Allah, gitu, gemeruduk, kira-kira malaikat itu datang untuk menolong, gitu. Ya, gimana? Ya, ini masalah sekarang ini masih tawajuhnya umat ini masih belum ke situ, ini masih cari duit aja terus gak ada habis-habisnya. Tawajuhnya umat masih seperti itu. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kutibu. Itu kalau sudah putus asa habis, sudah entek harapan, tinggal Allah saja. Ya Allah, itu turun itu baru. Nabi Nuh sudah putus asa habis, harapannya tinggal Allah. Ya Allah, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Doa sampai Rabbi la tadar ala ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan ini dari orang-orang kafir, rumah-rumah orang kafir, kampung-kampung orang kafir, jangan disisihkan sedikit pun, hancurkan semuanya biar tidak melahirkan orang kafir lagi, katanya. Remuk semuanya orang kafir seluruh dunia, tenggelam semuanya. Ini setelah 950 tahun mujahadah. Enggak seperti ini, bukan loyo aja waktunya orang mujahadah amal pijetan, apa, makan warung, minum kopi, itu tahu-tahu ya Allah Allah. Orang pernah ngadep lah, tahu-tahu ya Allah. Gimana ya seperti ini? Kalau hari-hari sudah pertentangan habis-habisan, sudah bertahun-tahun habis-habisan, baginda Nabi pertentangan habis-habisan, beliau ini sampai 21 tahun. Nah, datang ke Mekah, ya Allah, langsung masuk Islam semuanya orang Mekah. Itu insyaallah ya. Al-Fatihah.